semua, perkenalkan namaku Kalista Nabila dengan NIM E1111231074. Selamat datang di video penjelasan materi tentang etnis minoritas Armenia dalam konteks masalah minoritas dan integrasi nasional. Nah, jadi di video kali ini aku akan membahas mengenai etnis-etnis di negara Turki melalui infografis etnis di Turki. Lalu aku akan membahas konsep integrasi nasional yang digunakan serta tipe integrasi yang terjadi. Apakah asimilasi, akulturasi, atau integrasi yang lain? Nah, lalu aku juga akan menentukan kategori minoritas etnis Armenia yang udah aku pilih dan menyoroti hak-hak mereka yang belum terpenuhi sepenuhnya. So, let's start. Nah, penjelasan pertama dimulai dari infografis tentang etnis di Turki. Berdasarkan gambar yang bersumber dari researchgate.net, ini merupakan peta estimasi etnis di Turki dari tahun 2008 sampai 2009. Nah, karena negara Turki ini terletak di persimpangan antara Eropa dan Asia, ini menyebabkan negara tersebut memiliki keragaman demografis. Nah, salah satu etnis terbesar di negara tersebut adalah etnis Turki dengan persentase etnis 70%. Nah, bahasa utamanya adalah bahasa Turki yang membuat identitas mereka terkait erat dengan nasionalisme Turki modern sejak pembentukan Republik Turki pada tahun 1923. Yang kedua ada etnis Kurdi. Jadi, ini merupakan etnis minoritas terbesar yang mayoritasnya tinggal di wilayah timur dan tenggara. Mereka memiliki bahasa sendiri yaitu bahasa Kurdi dan memiliki sejarah konflik dengan pemerintah terkait tuntutan otonomi serta hak-hak kebudayaan. Yang ketiga ada etnis Armenia, merupakan minoritas kecil yang sebagian besar tinggal di Istanbul. Mereka menghadapi sejarah penindasan terutama sejak genosida Armenia 1915, namun masih memiliki gereja dan sekolah yang beroperasi. Adapun kategori etnis lainnya yang terdiri dari etnis Azerbaijani, Gagauz, Yoruks, Adige, Georgian, Laz, Zaza, Arab, dan Aramean. Pembahasan selanjutnya yaitu konsep integrasi nasional di Turki. Ini membahas tentang pendekatan apa yang diterapkan di negara Turki antara integrasi vertikal atau integrasi horizontal. Pendekatan yang lebih dominan dalam integrasi nasional untuk minoritas etnis di negara Turki sendiri adalah integrasi vertikal. Hal ini dapat dilihat dari hal-hal berikut. Yang pertama ada pengakuan formal. Jadi meskipun pemerintah Turki secara resmi mengakui hak-hak etnis minoritas dalam peraturan dan undang-undang, implementasinya sering kurang efektif. Nah, contohnya kelompok minoritas seperti etnis Armenia dan Kurdi menghadapi pembatasan dalam praktik sehari-hari, menjadikan pengakuan hak-hak mereka tampak simbolis tanpa tindakan nyata di lapangan. Yang kedua, kebijakan kultural dan bahasa. Meskipun ada upaya untuk memberikan otonomi lokal dan pengakuan budaya minoritas, kebijakan pemerintah Turki cenderung mengarah pada asimilasi. Misalnya, izin mendirikan sekolah atau lembaga budaya diberikan tetapi dengan syarat mengikuti norma mayoritas. Penggunaan bahasa Kurdi dalam pendidikan formal masih terbatas dengan akses sangat dibatasi meskipun ada izin untuk pengajaran lokal. Lalu yang ketiga, hubungan dengan otonomi. Pemerintah Turki menangani tuntutan otonomi dari kelompok minoritas, terutama Kurdi, dengan kebijakan koersif menekankan integrasi vertikal. Upaya kelompok minoritas untuk memperoleh hak politik atau lebih banyak otonomi sering dianggap sebagai ancaman terhadap integritas nasional yang memicu ketegangan antara pemerintah dan kelompok tertentu. Terakhir, penegakan hukum dan kebijakan diskriminatif. Pemerintah Turki sering menerapkan kebijakan koersif yang membatasi hak-hak minoritas etnis seperti melarang pembangunan gereja Armenia baru dan mengawasi aktivitas budaya mereka. Ini menciptakan ketegangan di mana minoritas merasa terpinggirkan dan identitas mereka terancam sehingga memperburuk hubungan dengan pemerintah. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan tipe-tipe integrasi yang terjadi di Turki. Nah, integrasi asimilasi dan koersif menjadi pola dominan dalam pendekatan pemerintah Turki terhadap minoritas, khususnya etnis Armenia dan Kurdi. Melalui kebijakan bahasa dan pendidikan, asimilasi menyebabkan hilangnya bahasa dan identitas budaya minoritas, terutama generasi muda, dengan mendorong adopsi identitas nasional Turki. Hal ini
menguatkan homogenisasi budaya, menekan ekspresi budaya minoritas di ruang publik, dan memperkuat integrasi vertikal yang berfokus pada kesatuan nasional di bawah kendali negara. Nah, sementara itu, integrasi koersif melibatkan tekanan politik dan hukum untuk menekan gerakan identitas minoritas seperti yang terlihat pada etnis Armenia. Pemerintah menggunakan paksaan untuk memastikan kepatuhan yang membuat mayoritas Turki lebih dominan dan minoritas cenderung kehilangan atau menyembunyikan identitas mereka, menciptakan tantangan dalam membangun kerukunan antar etnis di Turki. Nah, jadi aku akan memilih minoritas etnis Armenia untuk dibahas. Nah, dimulai dari latar belakang konflik. Jadi, konflik antara etnis Armenia dan Turki adalah hasil dari sejarah panjang penindasan, diskriminasi, dan kekerasan yang mencapai puncaknya pada genosida Armenia tahun 1915. Meskipun kondisi mereka sedikit lebih baik dibandingkan masa lalu, minoritas Armenia di Turki masih menghadapi ketidakadilan dan hak-hak mereka belum sepenuhnya terpenuhi. Hingga saat ini, isu pengakuan genosida dan integrasi yang adil masih menjadi sumber ketegangan utama antara komunitas Armenia dan pemerintah Turki. Nah, selanjutnya masuk ke pembahasan kategori minoritas etnis Armenia di Turki. Nah, jadi etnis Armenia di Turki ini tergolong sebagai minoritas etnokultural. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa mereka adalah kelompok etnis yang memiliki bahasa, agama, dan tradisi budaya yang berbeda dari mayoritas etnis Turki. Mereka bukan minoritas nasional dalam arti bahwa Armenia bukanlah bagian dari wilayah kedaulatan Turki, melainkan negara yang berdiri sendiri di luar perbatasan Turki. Juga, mereka bukan suku asli karena sejarah Armenia di Anatolia lebih terkait dengan migrasi dan penaklukan daripada penduduk asli yang telah ada sebelum munculnya negara modern. Nah, masuk ke pembahasan terakhir yaitu hak-hak minoritas etnis Armenia yang belum terpenuhi. Nah, jadi sejak pembentukan Republik Turki, hak-hak minoritas terutama bagi etnis Armenia menjadi isu sensitif. Beberapa hak minoritas yang belum sepenuhnya terpenuhi bagi etnis Armenia di Turki meliputi: yang pertama, pengakuan atas genosida Armenia. Salah satu masalah utama komunitas Armenia di Turki adalah larangan membahas atau memperingati genosida Armenia 1915. Pemerintah Turki tidak mengakui peristiwa tersebut sebagai genosida, yang menciptakan ketegangan dengan komunitas Armenia. Mereka merasa hak budaya dan sejarah mereka dilanggar karena peringatan resmi atas kejadian tersebut dibatasi oleh sensor atau ancaman hukum. Lalu, keterbatasan pendidikan dalam bahasa Armenia. Meskipun minoritas Armenia di Turki dapat mendirikan sekolah, terdapat perbatasan dalam penggunaan bahasa Armenia. Pemerintah mengawasi kurikulum dan banyak pelajaran wajib diajarkan dalam bahasa Turki, membatasi upaya komunitas Armenia untuk melestarikan bahasa dan budaya mereka di kalangan generasi muda. Adapun keterbatasan akses ke media dan budaya Armenia. Media berbahasa Armenia di Turki masih sangat terbatas dan menghadapi tantangan pendanaan, regulasi, serta penyensoran. Acara budaya Armenia sering diawasi oleh pihak berwenang, terutama jika dianggap mempromosikan identitas Armenia secara politis. Kemudian, hak representasi politik yang terbatas. Jadi, etnis Armenia di Turki memiliki representasi politik yang sangat minim, tanpa wakil signifikan di parlemen atau lembaga pemerintahan. Meskipun beberapa individu keturunan Armenia terlibat dalam politik, partisipasi mereka tetap terbatas dibandingkan dengan populasi dan kebutuhan komunitas untuk didengar dalam proses politik nasional. Lalu, pembatasan kebebasan beragama. Meskipun Turki merupakan negara sekuler dan gereja Armenia Apostolik ada di sana, kebebasan beragama bagi komunitas Armenia menghadapi tantangan. Mereka mengalami masalah dalam pengelolaan gereja, termasuk hak untuk memilih pemimpin spiritual tanpa campur tangan pemerintah. Selain itu, gereja-gereja Armenia kesulitan dalam merebut kembali properti yang diambil alih oleh pemerintah pada abad ke-20 yang hingga kini belum dikembalikan. Pelecehan dan diskriminasi sosial. Komunitas Armenia di Turki sering mengalami diskriminasi sosial yang tercermin dalam stereotip negatif dan prasangka di media serta kehidupan sehari-hari. Diskriminasi ini mempengaruhi peluang kerja, akses pendidikan, serta kehidupan sosial dan ekonomi mereka. Beberapa individu keturunan Armenia bahkan menghadapi serangan fisik dan verbal serta kampanye kebencian dari kelompok nasionalis ekstrim. Terakhir, pembatasan kepemilikan properti.
komunitas Armenia di Turki mengalami masalah besar terkait hak milik atas properti. Banyak gereja dan yayasan Armenia kehilangan aset akibat perampasan oleh negara dan pembatasan hukum yang ketat. Meskipun ada reformasi untuk memungkinkan pengembalian properti, banyak kasus masih belum diselesaikan, menjadikan kepemilikan properti bagi minoritas sebagai isu yang kompleks. Nah, demikian pembahasan tentang etnis minoritas Armenia dalam konteks masalah minoritas dan integrasi nasional. Jadi kita telah melihat bagaimana etnis Armenia berada dalam lanskap sosial dan politik negara Turki dan bagaimana proses integrasi nasional dilakukan. Dari mulai pemahaman mengenai keragaman etnis hingga melihat lebih dalam tipe-tipe integrasi yang digunakan, serta tantangan yang dihadapi oleh etnis Armenia dalam memperoleh hak-hak mereka. Jadi penting bagi kita semua untuk menyadari bahwa isu minoritas seperti halnya etnis Armenia adalah bagian dari perjalanan panjang menuju keadilan sosial dan persatuan nasional. Jadi masih banyak yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa hak-hak minoritas terpenuhi dan bahwa mereka dapat berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan berbangsa. Terima kasih telah menyaksikan dan jangan lupa untuk tetap kritis dalam memahami isu-isu minoritas dan integrasi nasional di berbagai belahan dunia.